Seperti biasa ya, pokoknya di tengah-tengah ada diskus atau apa, sangat terbuka, mangga. Kita pokoknya belajar bareng dan saya rasa di sini kan udah log 10.000 semua kali ya. Jadi kita pokoknya, Ibu dan Bapak saya selalu mendisklaimer apapun bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan pengen diikutin apalagi tidak berusaha meyakinkan sesuatu, tapi mari kita belajar dan mudah-mudahan ada satu sudut pandang yang bisa kita elaborasi, itu sih yang paling penting. Oke, saya mau mengawali dulu begini Ibu dan Bapak. Ya, kalau kita bicara, ada 2 poin penting dalam konteks yang namanya hidup sih. Ya, saya mau pakai terminologi ini supaya nanti ada sesuatu hal yang mudah gitu. Ada yang namanya fakta, ada yang namanya makna. Satu apa? Fakta. Yang kedua? Oke, sip. Ya, jadi ada yang kalau kita bicara faktual, tetapi sesuatu yang faktual ini bisa dilekati atau bisa diberikan kemasan dengan berbagai macam yang namanya makna gitu. Contoh sederhana, buku Quran itu buku fakta atau buku makna? Hah? Nah ini nih efek kapal selam tuh gini nih. Oke, Ibu Bapak pernah nggak baca satu ayat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hari ini esensinya bisa lebih dalam dan bisa lebih berbeda? Pernah nggak? Nah, berarti ayatnya sama nggak? Tapi yang beda apanya? Ah, gitu. Sip ya. Maka ada sebuah fakta tapi punya ribuan makna gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita hidup itu hanya looping dari antara fakta dan makna aja udah. Contoh, yang membuat kita sakit hati menderita itu fakta atau makna? Hah? Gini. Orang menyebalkan itu fakta atau makna? Ya kalau fakta, tapi emang nyebelin sih. Betul nggak? Sehingga, ya sorry to say, fakta itu tidak ada nilai di situ. Concern dari fakta itu adalah selalu netral. Kalau boleh kita persepsikan dalam bahasa Arab, fakta yang terjadi, event yang terjadi, inilah yang sering disebut dengan kata-kata musibah. Apa? Sementara kalau dengar kata musibah lebih banyak jeleknya nggak? Jadi jelek atau enggak dari faktanya, dari musibahnya, atau bagaimana kita memaknai yang mana? Nah, gitu. Sip ya. Nah sekarang di sini ada 50 orang, berarti ada 50 makna yang berbeda. Dari satu pembelajaran yang sama, ayat yang sama, tapi bercabang menjadi makna yang berbeda nggak kira-kira? Ah gitu. Jadi keributan itu ada pada faktanya atau ada pada maknanya? Ah gitu. Sip ya. Berarti pertanyaannya, kalau kita pengen berhenti dari penderitaan hidup, merubah fakta atau merubah makna? Nah, dulu waktu belum ngerti dia gimana aslinya, baik banget. Orangnya sama, begitu tahu asli, aduh tahu gitu dulu nggak usah dikasih ya. Jadi kesel sekarang. Bisa begitu nggak? Faktanya sama nggak? Tapi yang beda apanya? Sip ya. Nah, sehingga kalau kita nggak bisa ngerti mana yang disebut fakta dan mana yang kita maknai, kita akan berputar-putar di wilayah yang namanya kalau boleh pakai bahasa hidup itu apa? Itu yang disebut dengan penderitaan gitu. Karena semua masalah hidup yang udah kita ulang-ulang cuma ada 2 aja. Yang aku inginkan enggak kejadian, yang aku inginkan, yang aku pengen enggak kejadian, yang kejadian enggak aku pengen, gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, berarti pertanyaan besar, kita penting untuk menerima fakta nggak? Penting nggak? Gimana cara menerima fakta?
Hah? Contoh-contoh. Sakit, fakta bukan? Ibu bapak waktu sakit happy nggak? Banyak yang nengok ya. Berarti ada hikmahnya kalau sakit banyak yang nengok gitu. Kalau lagi sehat dicuekin. Makanya orang hari ini kecanduan sakit kenapa? Biar diperhatiin. Ya. Makanya banyak yang membiarkan penyakitnya karena kenapa? Dengan sakit dia akan jadi lebih dalam tanda petik diperhatiin. Anyway, nah saya mau membahas ini dulu supaya nanti kita bisa ngelihat semua rangkaian apapun, kita bisa tahu dalam mana kondisi faktual, fakta, atau mana yang kita bisa masuk dalam konteks yang namanya pemaknaan. Nah jadi bahasa sederhananya saya langsung jump to the conclusion gitu ya. Ibu bapak kalau kita pengen lebih happy, lebih tidak stres, lebih tidak depresi, lebih apa, kata kuncinya adalah belajarlah melepas makna lama, udah gitu kira-kira. Karena kalau kita masih memaknai dengan makna yang lama, kita akan mengalami sesuatu hal yang sama gitu kira-kira. Jadi urusan apapun tergantung bagaimana kita membuat pemaknaan lama untuk menjadi dalam tanda petik baru gitu kira-kira. Membaru gitu. Berarti kalau kita punya makna yang lama diulang-ulang, kita stuck nggak? Stuck itu membatu, stuck itu mematung. Maka pernah dengar kata-kata kemelekatan nggak? Kemelekatan tertinggi dalam hidup adalah kemelekatan terhadap makna lama apa yang kamu maknai dari dulu gitu kira-kira. Makanya kalau orang tidak merubah maknanya, dalam tanda petik dia lagi menyembah yang namanya berhala gitu kira-kira. Gitu aja, gitu aja. Sesaat maknanya dilepasin, yang ada hanyalah sebuah fakta. Nah, sorry to say, kalau kita tipikal orang dua, itu pasti hidupnya sebagaimana harusnya. Harusnya gitu aja. Nah ini pasti banyak harus hidupnya. Dan orang yang banyak harus hidupnya nggak happy aja. Ngelihat yang lainnya di umur 24 anaknya udah nikah, umurnya 26 anaknya belum, stres. Kamu tuh ya harusnya umur 24 udah nikah gitu. Kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya dijajah oleh harusnya, maka kita akan memaknai dengan makna yang lama, maka ini nanti akan berkaitan sama concernnya Imam Ali. Imam Ali itu selalu bilang bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Pernah dengar nggak? Ya. Maka kalau kita menggunakan old thinking, old belief, apapun yang konteksnya konservatif gitu, tidak adaptif, maka hal yang paling penting dalam hidup adalah kita punya kekuatan untuk selalu beradaptasi dengan kebaruan. Dan membaru itu sesuatu yang nggak mudah. Karena membaru itu pasti melepaskan kebiasaan lama. Makanya kenapa dalam bahasa filsafat hidup itu penderitaan? Iya, kenapa? Karena kita penting melepaskan yang lama gitu. Nah sementara kecenderungan kita pengen gitu terus gitu, status quo lah bahasanya gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini ibu bapak? Sip ya? Oke. Nah, kalau mau boleh pakai bahasa sederhana, pemaknaan ini terdesain, ini nanti yang kita sebut sebagai dunia gitu. Bagaimana aku memaknai hidupku itu adalah duniamu. Jadi 50 orang di sini dunianya sama atau beda? Beda. Ingat ya, kita hidup di bumi, dunia itu adalah pemaknaan terhadap sesuatu gitu. Ini nanti kita sebut sebagai perspektif, sudut pandang. Maka kalau orang nggak pernah meluaskan sudut pandang, ya dia akan sempit terus gitu. Dan yang menarik adalah semakin sudut pandangnya luas nanti kita sebut sebagai dewasa gitu. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang lebih bisa mudah beradaptasi melepaskan makna lama. Contoh-contoh, ibu bapak memaafkan susah atau mudah? Di sini ngomongnya mudah tapi mukanya mudah. Wah, kenapa orang susah memaafkan? Karena banyak harusnya. Harusnya dia duluan yang minta maaf. Kan dia yang lebih junior. Kan dia yang lebih muda. Kan dia yang salah, betul nggak? Jadi untuk kebahagiaan diri sendiri aja syaratnya banyak banget gitu. Sip ya?
Dan nanti belakangan kita akan ngerti bahwa yang ngebuat kita nggak happy, yang ngebuat kita menderita sebenarnya siapa sih? Ya udah aja. Berarti kalau yang ngebuat nggak bahagia diri sendiri, wajar nggak kalau komplain sama orang lain? Jadi sekarang kalau mau komplain, mikir-mikir dulu gitu ya. Karena mending kita merubah makna daripada ngerubah orang lain gitu kira-kira. Ya itu satu. Oke. Nah Ibu dan Bapak, saya mau cerita, kita akan bicara dalam konteks kata besarnya tuh namanya disebut dengan yang katanya itu adalah hijrah gitu. Yang sementara sekarang hijrah tuh yang asalnya pakai baju hitam-hitam jadi putih-putih gitu misalnya. Ya benar juga nggak masalah. Tetapi dalam perspektif ini yang ingin saya kaitkan dengan keberangkatan kemarin yang disebut umroh atau haji, itu ternyata ada hal yang menarik yang bisa didapatkan dari esensi perjalanan seorang Ahmad bin Abdullah atau Nabi Muhammad gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh begini. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, maaf ya, kita ini terlahir langsung kepada dunia makna nggak? Kita semua lahir langsung ke dunia makna nggak? Iya. Karena kita lahir di dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga punya rules, aturan nggak? Jadi begitu kita lahir kita harus mengikuti ratusan rules yang ada di keluarga itu gitu. Dimulai dari cara senyum, cara duduk, cara berdiri, cara ngomong, wah semuanya ada di dalam keluarga ini, betul nggak? Sip. Berarti pertanyaannya, sesaat kita lahir ke muka bumi ini, kita langsung dipisahkan dari kefitrahan kita untuk terinstal dengan pemaknaan, betul nggak? Program. Ini kalau bahasanya Keanu Reeves itu disebut dengan yang namanya matrix gitu. Makanya waktu si Neo, kamu mau pilih pil biru atau pil merah? Pil merah, kamu akan melepaskan semua makna, nggak enak sih, tapi membebaskan. Pil biru, kamu nggak berubah apa-apa, kamu bisa menikmati, tapi kamu menikmati dalam kebodohan gitu kira-kira. Itu kan pilihan hidup, cuman pil merah, pil biru gitu kira-kira. Nah artinya apa? Kalau kita dalam kondisi fitrah yang terus diisi oleh pemaknaan-pemaknaan ini, sehingga kita punya jadi belief system, mindset, paradigma, semua suka tidak suka mau tidak mau diinstal oleh faktor eksternal. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti mohon maaf nih, secara alamiah kita lahir menuju kebebasan atau menuju penjara? Gitu. Betul nggak? Makanya bahasa Adam itu turun bukan ke dunia, tapi Adam mendunia. Karena dia sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah pemaknaan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ketika nanti kita masuk ke dalam wilayah pemaknaan, di situ saya sering sebut dengan kata-kata kita masuk ke alam yang namanya dualitas. Dan dualitas itu sudah menjadi pakaian kita gitu. Makanya kalau di keluarga ini ya let's say ya maaf banget ya, dia lahir di keluarga Islam yang keras banget dan orang tuanya bilang di luar agama kita neraka ya nak, maka si anak ini punya mindset itu nggak? Gitu. Sip ya. Berarti kita lagi diberikan program yang program itu menjauhkan kita dari fitrah kita gitu. Dan setiap manusia, setiap orang dalam tanda petik kalau kita bicara dalam perspektif ini mengalami fase ini. Makanya kenapa kalimat yang paling penting yang sering kita ucapkan ilaihi rojiun, kembalilah kepada sumber, kembalilah kepada fitrah. Jadi kita yang udah penuh makna ini kembalilah kepada fitrah yang faktual aja sih sebenarnya. Dan salah satu PR besar dalam hidup adalah melepaskan makna yang udah nempel gitu kira-kira. Udah nempel senempel-nempelnya. Contoh, barusan saya bahas di Masjid Pondok Indah, Ibu Bapak maaf ya, sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan, titik sampainya membuat kita salah satunya nggak pelit. Oke? Berarti kalau orang sholatnya rajin tapi dia tetap pelit, berarti jembatan nggak nyampe ke titik sampai. Pertanyaan,
Ibu bapak ketika waktu ketinggalan sholat, ada rasa-rasa merasa berdosa dan takut nggak? Ada? Rasanya kencang nggak? Nah. Ya, tergantung ya. Tergantung. Tapi maaf nih, ketika pelit ada rasa bersalah nggak? Nah, mau bagus jawabannya jujur ya. Waktu sholat nggak ritual ngerasa ada dosa, tapi waktu kita pelit ngerasa biasa-biasa aja, betul nggak? Nah. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam wilayah matriks kita tuh, habits gitu. Pernah dengar kata afdol nggak? Yeah. Yang afdol tuh, yang afdol, ya. Pokoknya harus gini gitu, keafdolan dikedepankan, tetapi esensinya jadi hilang gitu kira-kira. Nah, semakin kita ada di wilayah lingkaran matriks, bahasa gampangnya, semakin kita lagi menjauh dari fitrah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Maka tanpa disadari kita terinstal oleh identitas, kita terinstal oleh habits, kita terinstal oleh knowledge, kita terinstal oleh paradigma. Pertanyaannya, ini semua penjara-penjara bukan? Jadi sekarang saya tanya, ibu bapak kita manusia merdeka bukan? Kita selalu terjajah oleh pikiran lama kita, kebiasaan lama kita, mindset lama kita, dan itu akan sangat sulit untuk kita lepaskan dan kita selalu terjajah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Udah gitu, semua program yang menjadi matriks ini menjadi konsensus secara kolektif. Jadi kalau anak yang nggak nikah di umur 24 berarti ini kurang oke gitu misalnya. Dan itu sudah jadi belief system kebanyakan orang. Jadi majority belief gitu kira-kira. Dan sesaat jadi majority belief, disitulah jadi ada yang namanya bias kebenaran. Artinya ketika ada bias kebenaran, kebenaran bukan timbul dari kebenaran, tapi kebenaran datang dari suara terbanyak gitu kira-kira. Dari yang viral. Kok orang lain gak gitu, kamu gitu? Kok orang lain gini, kamu gitu? Gitu. Maka hari ini banyak orang yang ketakutan lepas dari bias kebenaran, karena kenapa? Begitu dia menjadi dirinya sendiri, jadi aneh gitu Bu. Padahal nanti kita ngerti, maaf ya, tarikan fitrah itu nggak bisa dibohongin. Pun nanti kita akan ngerti mana fitrah, mana yang terjadi secara bias kebenaran atau yang disebut popular belief, ada titik tengah, itulah yang disebut bijaksana. Nah, nanti kita bicara ke situ. Sampai sini oke dulu Bu, Pak? Sip ya? Nah, saya mau cerita mengawali begini. Ibu Bapak tahu, Nabi Muhammad itu lahir di bangsa yang namanya Quraisy. Ya, Quraisy. Berarti Nabi Muhammad lahir ke dalam satu matriks nggak? Iya. Dan matriks itu setiap siapapun yang lahir, ya udah jadi sebuah kebiasaan. Dan yang menarik, kebiasaan ini belum tentu cocok dengan fitrahnya manusia, belum tentu. Jadi kasaran kata, kalau kemanusiaannya tidak tumbuh, kita akan selalu hanyut di dalam kebiasaan gitu. Contoh. Ya maaf ya, kalau memang ada budaya korupsi jadi biasa aja nggak kira-kira? Justru nggak korupsi jadi aneh gitu Bu, Pak. Iya aneh kok kamu nggak korupsi sih gitu. Karena kenapa? Semua lingkungan ini datang atau concernnya adalah dari bias kebenaran yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Makanya di surat 5 ayat 104 misalnya, 31 ayat 21 gitu misalnya. Ada kata-kata gini, kenapa kamu nggak mau ngikutin Allah? Jawabannya sederhana, nggak diajarin sama nenek moyang kita kok. Saya cuma mengikuti ibu bapak yang ibu bapak itu saya lakukan. Berarti diwariskan nggak? Diwariskan. Termasuk belief system diwariskan nggak? Iya. Dan semuanya. Makanya balik ke cerita Ibrahim nggak mau nerima warisan yang sama. Maka Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya gitu. Sip ya? Nah, singkat cerita, ibu bapak dari pelajaran kemarin, itu menarik banget gitu ya. Menarik banget. Pertanyaan nih. Ibu bapak masih ingat nggak? Semua sumber kita disebut aku satu. Masih ingat? Itulah Allah.
Memerciknya aku satu menjadi aku dua, jadilah ruh. Aku dua diberikan kendaraan atau diberikan aplikasi yang disebut aku tiga, namanya jiwa. Semuanya dibalut pakai kemasan jasad, aku empat namanya jasad. Jadi ada aku empat, aku tiga, aku dua, aku satu gitu. Nah mohon maaf nih ya, kalau kita masih ada dia ke aku empat dengan baju yang berbeda, itu namanya bukan hijrah, namanya ganti baju gitu. Tetapi mungkin akan dikaitkan sedikit, ada yang namanya Isra Mi'raj. Pernah dengar nggak? Sip. Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Perjalanan naik kepada esensi, yang lebih dalam tanda petik bukan hanya wilayah kulit, tetapi masuk kepada sesuatu yang super duper esensi. Artinya apa? Hijrah atau Mi'raj itu adalah berpindah dari aku empat ke tiga, tiga ke dua, dua ke satu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Bukan ganti baju, tapi ganti pemikiran. Maka baju diganti diulang-ulang, pemikiran yang nggak diganti, pasti masalahnya sama. Ganti tempat, pemikiran nggak ganti, masalahnya sama aja udah. Karena kenapa? Kita akan selalu diberikan, atau pemikiran kita akan selalu mengundang semua realitas gitu kira-kira. Jadi sampai pemikiran kita berubah, sampai respon kita berubah, sampai kesadaran kita berubah, baru kita akan merubah apa yang datang kepada diri kita gitu. Tapi kenapa dikaitkan selalu hijrah itu harus berhijab gitu? Ya itu kan makna. Dimaknai orang yang berhijab udah hijrah gitu. Padahal setiap orang berhijab pasti hijrah nggak? Belum tentu. Apalagi kalau pelit. Iya. Ingat ya, hijrah bukan urusan fashion tapi passion. Nah. Jadi kalau hijabnya fashion belum tentu didasari oleh passion. Nah. Kenapa dihijab? Karena takut dikucilin aja sih, misalnya. Bisa nggak? Bisa, karena majority belief systemnya seperti itu gitu. Mantap. Iya benar. Benar. Tapi banyak musuhnya pasti ya. Nggak apa-apa ya, benar. Tapi banyak yang sayang ya. Memang menjadi diri sendiri itu pilihan ya. Gitu. Makanya nanti di tengah-tengah ada bijaksana. Ya, ngomongin hijab nggak akan beres-beres aja ya. Tapi ada yang pernah nanya sama saya sih, Kang kalau pengajian sama Kang Abu harus pakai jilbab nggak? Jawaban saya pakai otak ya. Karena pakai jilbab sama pakai otak nggak bisa juga ya. Itu penting. Oke ya, dapat ya. Nah. Sekarang pertanyaannya, hijab, jilbab, baju, gamis, itu aku 1, 2, 3 atau 4? 4 banget. Nih, di sini. Gitu. Tapi yang paling kelihatan nyata visual, aku 4-nya nggak kira-kira? Nah, gitu kira-kira. Sip ya. Apalagi kalau udah terjadi satu budaya yang julid banget gitu kira-kira. Udah deh. Udah julid banget, ngerasa paling benar apa dan lain-lain tanpa sebuah critical thinking dan pemahaman. Ya udah, terjadilah society yang saling dalam tanda petik judgment gitu kira-kira. Kan ada yang bilang itu udah karakternya gitu. Gimana Bu? Ada yang bilang itu udah karakter dia seperti itu susah berubah gitu. Iya, gini Bu. Karakter itu memang kita diberikan satu bawaan, iya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita melepaskan semua yang nempel sama kita gitu. Contoh ya. Jadi ngomongin karakter emang agak panjang, tapi gampangannya beginilah. Ibu bapak jangan lupa, kalau kita semua adalah innalillahi, berarti bahan baku kita semua adalah cinta kasih nggak? Iya. Berarti marah, karakter alamiah kita nggak? Bukan diajarin. Benci dibiasakan nggak? Iya, dibiasakan. Iya, karena ya anak kecil sok ibu bapak lihat, marah bentar baikan lagi nggak? Karena kenapa? Sifat alamiahnya tuh bukan membenci gitu. Gitu kira-kira. Nah maka yang selalu saya ulang-ulang, ketika si program ini terlalu lama nempel dengan usia yang makin bertumbuh,
Ya udah mulai masuk 40, 50, 60, gitu-gitu juga programnya. Ini PR besar sih. Sangat PR besar. Karena makin melekat, makin dia ada dalam kehidupannya, semakin dia susah untuk melepaskan kemelekatan gitu kira-kira. Makanya yang selalu saya bilang kalau ada ribut antara orang tua sama anak, mending rubah dari anaknya. Kenapa? Udah ini udah jadi, udah deh, merekat banget gitu. Gitu. Nah jadi, yang menarik kalau udah bahasa gitu, keluar kata-kata suci yang namanya manusiawi, udah gitu aja. Ya manusiawi dong, nah mulai itu ya. Itu excuse yang paling religius ya. Kan manusiawi kalau manusia marah, iya sih. Ya nggak manusiawi, kamu latihan aja tiap hari marah, gitu kira-kira. Sip sampai sini? Clear ya? Tapi bisa nggak kalau yang orang tuanya memang udah usia seperti itu merubah? Orang tuanya? Iya. Bisa. Anaknya harus berubah. Bisa. Tapi gini. Yang lebih banyak melekat, lebih paling banyak susah untuk dilepaskan, betul nggak Bu? Iya. Pertanyaan, yang bisa melepaskan siapa? Dirinya. Kalau sadar. Jadi sehebat apapun orang, kalau dia nggak mau berubah, nggak bisa berubah aja udah. Gitu. Kalau ada kemauan bisa. Pasti. Jadi kata kuncinya adalah mau atau tidak. Karena itulah nanti yang akan menjadi satu substance ketika Allah mengatakan, aku ngasih kebebasan buat kalian loh ya, gitu loh Bu, Pak. Contoh. Ibu Bapak, Allah bisa bikin kita beriman nggak? Nggak bisa. Kalau kitanya tidak memilih. Betul nggak? Allah mengharuskan kita beriman nggak? Enggak. Keren loh. Kalau kamu mau beriman, silakan. Mau enggak, terserah. Tapi ada konsekuensi gitu. Sip ya? Dapat ya? Jadi maksud saya Ibu Bapak, maaf nih ya. Kita rutin datang ke sini untuk belajar, itu menambah nutrisi knowledge, iya. Tapi sorry to say, pulang dari sini nggak ada kebiasaan yang dirubah, nggak akan ada perubahan hidup juga sih gitu. Gitu. Dan yang lucu ya Ibu Bapak, banyak, saya bilang banyak karena ini ada saya neliti sih ya. Begitu ada datang ke pengajian, pulang udah ngerasa solehah gitu, itu yang jadi masalah sih gitu. Aduh aku solehah banget gitu. Kenapa pulang pengajian masalahnya gitu? Belum. Baru tahu ilmu tentang soleh, solehnya belum. Karena soleh itu proses gitu. Kecuali namanya pas soleh ya. Sampai sini oke? Dapat ya? Pertanyaan. Berarti semua orang punya matriksnya masing-masing nggak? Iya. Jadi kata kunci dalam konteks bagaimana kita menjalani hidup, milikilah skill nomor 1 adalah memaklumi. Itu dulu. SABAR. Sabar. Sabar itu artinya stay dalam fakta. Itu namanya sabar. Sabar itu bagaimana aku ingin melepaskan pemaknaan lama, itu namanya sabar gitu. Tapi jangan lupa Ibu Bapak, sabar itu sekarang udah jadi kata toxic positivity loh. Jadi Ibu Bapak jangan sekali-kali kalau orang lagi susah ngomong sabar ya, udah dia pasti ngamuk aja, enak aja gitu, udah gitu aja. Karena kata sabar udah jadi receh sekarang gitu. Sabar, syukur, tawakal, itu tuh jadi receh banget dalam tanda petik. Padahal si esensi intinya adalah ya terimalah realitas gitu kira-kira. Ya sampai sini oke? Nah, saya mau balik dulu nih Ibu Bapak ke kalimat tentang concern. Kan kalau kita mau bicara ya balik lagi ya. Kita tuh kalau dalam tradisi Islam tuh adalah ada wa ashadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Nah, dalam artian yang jadi poros itu adalah seorang Nabi Muhammad SAW, gitulah kira-kira. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besarnya, gini Bu, Pak, maaf ya. Begitu Nabi Muhammad lahir, udah langsung jadi Nabi belum? Belum. Nah, berarti kan di sini ada proses dong. Betul nggak? Makanya kalimat atau statement atau pewahyuan pertama kepada Nabi Muhammad nggak langsung disuruh sholat Bu. Tapi statementnya adalah Iqra. Dan Iqra di sini bukan berarti fakta, makna. Bukan ngebaca ini, bukan.
Karena kalau mau bicara Nabi Muhammad dapat Quran, emang ada dari langit keluar buku kan enggak? Betul nggak? Berarti ada satu statement yang kuat yang sekarang justru malah jarang. Dan kemarin saya setelah 19 tahun nggak pergi ke Mekah ke Madinah gitu ya, dapat something yang dahsyat banget. Ternyata banyak sekali fakta, ya balik lagi ya, banyak sekali esensi-esensi yang justru nggak pernah disampaikan dan dielaborasi tentang bagaimana seorang Ahmad bin Abdullah mengikro sesuatu gitu. Karena yang kita dapat sekarang kan udah hasil jadi gitu. Contoh. Ibu Bapak, kita kembali kepada Quran misalnya. Quran itu jawaban bukan? Jawaban. Nabi Muhammad nanya, keluar ayat, anggap aja begitu. Betul nggak? Berarti Quran ini adalah kitab jawaban-jawaban dalam tanda petik ya, supaya gampang aja nih. Apa yang dipertanyakan oleh Nabi? Jadi ibu bapak waktu dapat Quran dapat jawaban nggak? Tapi ibu bapak nggak pernah tahu pertanyaan Nabi Muhammad waktu itu apa ya? Makanya nggak ngerti baca Quran gitu. Karena ini kitab jawaban. Betul nggak? So itulah kenapa ibu bapak jangan pernah berhenti bertanya dalam hidup, karena pertanyaan adalah jembatan menuju pengetahuan. Once kita nggak ada why dalam hidup, there is something new. Nggak akan ada sesuatu yang baru, sulit untuk melepaskan makna gitu kira-kira. Sementara sorry to say, pendidikan di kita nggak boleh banyak nanya. Gimana? Betul nggak? Kata-katanya pokoknya. Nanya lagi jawaban yang paling pamungkas. Sami'na wa atokna. Udah. Kamu dengar, kamu ikutin. Ya nggak salah juga sih pada level tertentu. Yes. Tetapi di mana concern yang namanya questioning itu enggak, ya maaf ya. Semua pertanyaan itu adalah sesuatu berkah yang besar untuk kita menuju kepada sesuatu yang namanya enlightenment gitu. Ya Bapak, coba disadari deh. Kita mau belajar kayak gini pasti banyak pertanyaan dari dalam nggak Bapak? Iya. Dan pasti menghendaki jawaban gitu. Dan jangan lupa juga sih Bu, Pak. Kita bisa belajar ke sana ke sini. Kita bisa baca buku, even kita bisa baca buku yang sama. Tapi yang namanya pemahaman itu rezeki. Udah gitu aja. Maka jangan pernah menyepelekan pemahaman sekecil apapun, karena itu rezeki yang besar sebenarnya. Dan nanti kita akan mengerti bahasa Quran rezeki itu yang disebut dengan yang namanya hikmah gitu. Al-Baqarah 269 berbicara tentang concern yang namanya hikmah gitu. Sampai sini oke Bu? Oke. Sip ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi Muhammad mengikro, ikro itu artinya observasi. To observe. Pertanyaan simpel aja. Apa yang Nabi Muhammad observe pada saat itu kira-kira? Apa yang Nabi Muhammad lakukan untuk lakukan observasi pada saat itu kira-kira? Objek utama observasi dia tuh apa? Dirinya. Betul nggak? Dia mengobservasi dirinya, yang dia kaitkan dengan lingkungan pada saat itu kaum Quraisy, dalam konteks kehidupan di situ, yang dimana seorang Ahmad bin Abdullah pasti ada aku 4, 3, 2, 1-nya. Dan di situ terjadi ibu bapak yang kemarin beneran baru ngerti dan baru ngeh gitu. Ternyata banyak big why di dalam seorang Ahmad bin Abdullah tentang lingkungannya gitu loh Bu Pak. Pertanyaan-pertanyaannya tuh dari lingkungannya. Nah ini saya rasa penting untuk kita tahu supaya nanti kita ngelihat bahwa oh ternyata kalau kita bicara Islam sebagai rahmatan lil alamin, maaf ya, kehadiran seorang Nabi Muhammad bukan untuk bikin agama baru, tapi untuk memperbaiki akhlak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Makanya beliau membuat umat Islam bukan negara Islam gitu, bukan. Dan Islam sebagai value, bukan Islam sebagai institusi gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Pak? Clear ya? Oke, nah sekarang pertanyaannya, berarti si aku dua yang disebut namanya fitrah, itu selalu berteriak nggak Bu Pak? Selalu ngasih sinyal nggak? Makanya kan sering disebut dengan yang namanya ayat. Ayat itu tanda. Tanda itu sekarang saya mau nanya, ibu bapak tiap detik dapat sinyal nggak? Ini ragu-ragu sih.
Ada sinyal nggak? Di mana sinyalnya? Di sini. Ada rasa nggak? Ada perasaan nggak? Ada kadang enak, kadang enggak, kadang nyaman, kadang nggak. Ada nggak? Nah, ketika kita menyadari bahwa setiap perasaan yang mampir ke dalam diri kita itu adalah sinyalemen ayat yang nyata, gitu loh, Bu. Jadi jangan-jangan kita sibuk membaca ayat yang di buku, tapi ayat yang di sini nggak pernah didengar gitu kira-kira. Sibuk ngafalin yang di luar, tapi ayat yang di sini nggak mau didengar. Karena yang paling otentik, yang paling esensial di surat 29 ayat 49 ada kata-kata gini. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Dan kami tetapkan bukti-bukti itu di Esensinya adalah Quran yang sejati itu di dalam kesadaranmu. Ayat-ayat yang nyata tuh ada di sini gitu. Nah, sekarang orang sibuk cari validasi berbentuk tulisan dan huruf, tapi lupa mempertimbangkan perasaannya. Maaf ya ibu bapak, lebih gini, sering nggak rasanya nggak enak, tapi pura-pura nggak didengar, kerjain aja, bisa begitu nggak? Lama-lama nggak peka terhadap perasaan. Padahal ketika perasaannya pure, itu adalah frekuensi atau vibrasi yang datang dari fitrah itu sendiri gitu. Sampai sini oke dulu? Jadi maksud saya ibu bapak maaf ya. Jangan mengabaikan perasaanmu karena perasaan itu adalah ayat-ayat yang nyata gitu kira-kira. Please do observe your feeling. Karena feeling itu beneran sesuatu hal yang ya maaf ya. Sesaat orang tidak peka terhadap feelingnya, berarti dia terlalu sibuk untuk pengen mengiyahkan faktor eksternal gitu loh Bu, Pak. Tersiksa pada akhirnya gitu. Dan pada akhirnya kita nggak bisa bohong sama perasaan sendiri, betul nggak Bu, Pak? Yes. Pun nanti ada fake feeling sih. Ada benar, ada pembenaran, ada. Dan itu tipis banget gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, ternyata Bu, Pak, di perjalanan kemarin ada satu yang beneran lebih luar biasa ya dalam tanda petik ya. Gini nih, ini keren banget. Dan saya rasa kita penting untuk merenungkan. Contoh. Semua yang namanya hijrah, seorang Ahmad bin Abdullah, dan kita semua sih sebenarnya, itu selalu calling panggilannya dari apa? Keresahan. Ada keresahan, kekhawatiran, ketidaknyamanan. Ibu bapak pernah punya perasaan resah nggak? Pernah melihat itu sebagai suatu tanda nggak kira-kira? Yang jangan-jangan begitu keresahan datang, jangan resah. Begitu kekhawatiran itu datang, jangan khawatir. Padahal keresahan ini adalah simbol kefitrahan yang boleh jadi antara makna dan fakta nggak nyambung gitu kira-kira Bu. Dan nanti ibu bapak kita akan ngerti ya, maaf ya. Perang-perang yang dilakukan Nabi Muhammad nggak ada urusannya sama agama by the way. Bukan pengen mengedepankan A, B, C, bukan itu poinnya. Tapi membangun kemaslahatan peradaban gitu kira-kira. Jadi kata kuncinya bukan ngomongin religion based, tetapi kata kuncinya adalah humanity based. Urusannya adalah kemanusiaan. Dah titik. Jadi maaf loh ya, ketika sekarang beragama tapi kehilangan kemanusiaan, ngikutin siapa kita gitu. Yang jangan-jangan justru malah agama lebih tinggi dari kemanusiaan gitu. Maaf ya ibu bapak, maaf nih. Bisa nggak sekarang dengan belief system tertentu, dengan matriks tertentu, dengan makna tertentu, orang ngebunuh siapapun di luar agamanya karena dia ingin mendapatkan surga gitu misalnya. Bisa begitu nggak? Nah, itu kan kekuatan storytelling ada di situ gitu. Kekuatan belief system ada di situ gitu. Sehingga ketika melepaskan kemanusiaan karena sebuah belief system, itu yang terjadi gitu. Makanya kenapa Quran diulang-ulang, pergunakanlah akal. Betul nggak Bu, Pak? Nah. Ibu bapak kita sering pakai akal nggak? Sering berpikir atau banyak pikiran? Mana yang lebih sering? Ya udah. Ya. Berarti ininya banyak nganggur nggak kira-kira? Karena yang banyak beroperasi itu kebiasaan.
Makanya kita dikasih jeda waktu 5 kali sehari dalam sholat 5 waktu untuk apa? Nah, supaya pause dulu. Open nih your mind, open your feeling. Buka hatimu gitu. Anyway. Nah, yang menarik Bu, Pak. Keresahan pertama, keresahan kedua, 3 keresahan besar yang ada pada hati nuraninya Nabi Muhammad yang gak cocok sama lingkungannya. Nomor 1 itu bukan urusan religion based, itu bukan. Tapi urusan yang namanya moral, Bu. Nomor 1. Ibu Bapak maaf ya. Ini saya kemarin baru ngobrol sama ahli kesetaraan gender. Dan seorang dokter lulusan dari Turki. Itu ustazah lah gitu ya, ibu nyai gitu. Maaf ya Bu, Pak. Pada abad ke-7 masyarakat Quraisy di situ, Arab khususnya, meskipun ini terjadi di semuanya sih. Sorry to say, pada zaman itu yang namanya perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Udah gitu aja. Sih. Sih gitu. Jadi kalau sekarang ngomong dulu zaman masa jahiliyah, emang sekarang enggak gitu kira-kira. Jahil tuh bodoh by the way. Bodoh sama aturan semesta misalnya. Makanya kan Abu Jahal tuh namanya Abu Jahal itu emang dia nggak sesuai sama konteks keselarasan gitu sebetulnya. Egonya yang dituhanin gitu kira-kira. Nah, Ibu Bapak kebayang nggak? Kebayang nih ya. Seorang Ahmad bin Abdullah yang memiliki fitrah aku 2, ngelihat lingkungan dan kondisi di mana kebanyakan 99% anggap aja begitu. Pada saat itu mengiyahkan kalau perempuan itu bukan manusia. Sampai ada perdebatan, perempuan harus sholat nggak ya? Kenapa? Kan bukan manusia, kan kayaknya nggak harus ibadah deh. Coba Bu, Pak. Sedih banget nggak? Makanya kenapa wilayah waris nanti ngomongin poligami apa dan seterusnya. Sebetulnya concern itu yang memanggil nuraninya Nabi Muhammad ngelihat bahwa perempuan tidak dianggap manusia. Di dalamnya ngomong, kayaknya nggak gini deh. Nah, bener. Iya, yang lucu, bener Mbak. Iya, gimana Mbak? Iya sih, kan nggak enak ngomongnya sih, ya udah. Aneh ya, bener nggak? Makanya nanti kalau ibu kita sering dengar, kalau dari kebo wajar ya. Iya benar. Ibu Bapak ini even di Quran loh ya. Aduh beneran sih. Aneh banget kalau tidak menyangka perempuan adalah manusia padahal emang lahir dari mana gitu, bener. Gitu bersin keluar anak gitu misalnya. Nah, jadi Ibu Bapak ya saya amazed banget kemarin begitu ngobrol tentang kitab klasik ya pada saat itu salah satu calling utamanya seorang Rasulullah gitu. Itu ngelihat bahwa ini kayaknya moralitas harus diberesin deh. Di mana orang Arab pada saat itu ya, Ibu Bapak ini Quran 16:58 nanti Ibu Bapak boleh buka lah. Kalau ada keluarga punya anak perempuan, pilihannya cuma ada 2. Dia mau malu seumur hidup atau ngubur hidup-hidup sampai mati, udah selesai. Kan kalau mau pakai bahasa sekarang nuraninya di mana gitu? Kemanusiaannya di mana gitu? Sehingga sekali lagi pokoknya perempuan objek jual beli, titik. Titik aja udah. Nah, tapi yang namanya fitrah gimana ya? Ibu Bapak at some point ketika kita ngelihat sesuatu yang something not good ada rasa gak sih Bu Pak? Tapi yang menarik kenapa kebanyakan juga ngerjain itu sih gitu? Pernah gitu gak? Nah kira-kira kegelisahan itu yang didapati yang dialami oleh seorang Ahmad bin Abdullah kayaknya gak gini deh. Karena kenapa? Ngelihat perempuan dijual beliin, ngelihat ini gak diurus dan sorry to say kayak culture. Matrix gitu. Bukan masalah doyan. Culture, coba bayangin. Budaya coba gimana? Kebiasaan. Dan yang kedua memang kaitannya sama spiritualitas, yang ketiga memang kaitannya sama sosial.
Ibu bapak maaf ya, ini satu tentang perempuan ya memang nih. Yang kedua, culture dari kebiasaan masyarakat itu nggak ada ngobrol, perdamaian nggak ada. Pokoknya mau dapat perang. Jadi kasaran kata sampai dianalogikan, orang Arab pada saat itu kalau seminggu nggak perang tangannya gatal gitu Bu Pak. Ini belum perang hari ini gitu kira-kira. Pokoknya nggak ngerampas, nggak gimana, quote and quote lah apapun itu penamaannya. Pada saat itu memang yang terjadi gitu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, wajar nggak nabi terbaik lahirnya di situ, wajar nggak? Gitu. Makanya Nabi Muhammad nggak lahir di Garut gitu misalnya. Garut udah aman masalahnya gitu. Atau di Ciamis gitu misalnya. Makanya kan nanti ada statement, carilah ilmu ke timur, betul nggak? Berarti timur jauh lebih spiritualitinya lebih oke nggak kira-kira? Lebih beradab nggak kira-kira? Nah gitu. Nah sekarang jadi menarik gitu. Sumber peradaban adanya di mana? Ngikutin sama sesuatu yang kayak apa ya? Reimport gitu. Nah sekarang kalau nggak ada Arab-Arabnya nggak mau percaya gitu misalnya. Misal. Sama ajaran-ajaran leluhur yang justru malah esensinya dalam gitu kira-kira. Dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dan di antara ketiga ini sekali lagi nggak ada urusannya sama belief system tuh nggak ada. Jadi kalau ada kata-kata Nabi Muhammad memperbaiki akhlak, that's it. Yang dilakukan sama dia adalah keresahan bahwa saya kayaknya harus changing gitu. Saya harus membuat sebuah perubahan. Ya balik lagi ya Ibu Bapak, ini kisah loh dan ini maksudnya dalam historical. Sorry to say, pada saat itu secara struktur sosial, orang-orang yang punya kedudukan lah, orang-orang yang punya top of the top dari jabatan apa dan lain, itu nggak disentuh hukum Bu Pak. Hukum tuh untuk orang kecil gitu. Iya kan, iya. Jadi kalau sekarang ngomong dulu ya zaman jahiliyah kayak pengen ngomong pret gitu loh Bu Pak. Gimana sih? Dulu zaman jahiliyah emang kayak sekarang gak jahiliyah aja sih gitu. Ya kan? Secara esensi kan nggak begitu. Dan sorry itu saya ya, justru malah korupsi terjadi di negara yang orang paling banyak sholatnya Bu Pak. Paling banyak hajinya lagi. Gitu. Kan unik gitu. Anyway. Nah, dari ketiga structure ini, pelajaran pertama kalau kita mau bicara dalam konteks apapun Ibu Bapak, jangan pernah tidak mengindahkan atau tidak menggubris semua keresahan yang kita rasakan Bu Pak. Karena keresahan gerbang menuju fitrah. Begitu ada sesuatu resah, nah sinyal nih. Ada apa nih? Contoh. Ibu Bapak kita dilahirin sebagai pembohong nggak? Penipu nggak? Enggak. Tapi kalau udah ahli nipu, ahli bohong, deg-degan lagi nggak? Enggak. Ibu Bapak ingat waktu bohong pertama kali nggak? Ya udah lama banget lah, udah pasti udah. Nggak usah diingat-ingat ya. Pasti deg-degan nggak? Sama kali masa bohong nggak deg-degan? Ya lupa sih. Berarti begitu melakukan sesuatu masih ada deg. Sinyal nggak Bu Pak? Sinyal. Ayat bukan? Dengerin itu gitu. Nah, kayaknya enggak deh. Nah, gitu. Berarti semua petunjuk ini ada di kita nggak kira-kira? Iya. Dan Ibu Bapak nanti di lebih pendalaman lagi ya. Utusan yang paling terdekat Tuhan dengan kita, ya hati nurani kita. Jadi kalau kita nggak dekat sama utusan Tuhan yang namanya hati nurani, mau kemana gitu kira-kira? Sementara, sorry itu saya ya, ketika utusan yang paling dekatnya ada di dalam, jangan-jangan kita sibuk nyari validasi keluar gitu loh Bu Pak. Nyari validasi ke orang ini, nyari validasi ke sini. Bahasanya mungkin banyak orang yang sowan ke kiai, sowan ke orang pintar, tapi sedikit orang yang sowan ke dalam dirinya sendiri gitu. Dukun sih benar. Dapat ya Bu, Pak? Nah, yang menarik berarti Nabi Muhammad lagi mau melakukan sistem yang melawan 99% nggak kira-kira? Ya makanya ditolak. Dan salah satu visi misi besarnya beliau adalah membuat perempuan memiliki nilai setara dengan laki-laki. Gila nggak Bu, Pak? Dia pengen banget membuat bahwa orang-orang Quraisy
ini yang kamu beli budak-budak ini juga manusia. Ini juga dalam tanda petik hambanya Tuhan lah gitu kira-kira. Tapi karena belief system itu 99% udah enggak, susah nggak melakukan ini Bu Pak? Susah. Makanya Ibu Bapak bayangin ya, banyak orang yang nggak ngerti, ini kemarin saya dapat ilmu bagus banget Bu Pak. Jadi dalam strata ayat Al-Quran, itu ada ayat permulaan, starting point, ada ayat antara, jembatan, dan ada titik final. Contoh. Ibu Bapak tahu kalau perempuan hak warisnya setengah dari laki-laki? Adil nggak? Tapi yang ngurusin kita kok sakit ya. Nah, Ibu Bapak kita bisa ngerti bahwa perempuan nggak boleh jadi imam sholat, nggak boleh jadi pemimpin, betul nggak? Betapa ya sorry to say, bahkan kemarin saya nanya juga ke si ibu saya, Bu kenapa sih yang di neraka banyak perempuan sih gitu? Terus konteksnya kayak perempuan tuh beneran yang jadi pemimpin adalah suami misalnya, laki-laki gitu. Di mana martabat atau leveling perempuan ini tuh jadi dropping banget gitu kira-kira. Nah Ibu dan Bapak, yang menarik adalah nanti kita cek deh, banyak banget justru malah di Quran, kalau udah ngomongin manusia dipertegas lagi laki-laki dan perempuan. Betul nggak? Karena kenapa? Untuk ngingetin lagi, hoi perempuan juga manusia loh ya gitu. Wah Bu Pak, ini ngerubah mindset jadi perempuan jadi manusia aja, PR besar nggak kira-kira? Nah, berarti jangan lupa bahwa salah satu perjuangan seorang Ahmad bin Abdullah adalah bagaimana dia memperbaiki nilai yang namanya moral. Ya nggak apa-apa deh korupsi yang penting seiman, kan gitu sekarang aneh banget ya, seiman gimana sih gitu. Bukan itu gitu poinnya. Sip ya Bu, Pak? Clear ya? Nah ini ada hal yang menarik nih, contoh. Ibu Bapak di awal startnya perempuan gak ada sama sekali nilainya. Kira-kira kalau mau langsung dibikin kesetaraan bakal chaos banget gak kira-kira? Maka ada ayat antara di sini. Jadi Bu, Pak, pada zaman itu kalau waris dapat 1/2 itu udah oke banget. Karena tujuan akhirnya adalah maslahat dalam konteks yang namanya adil. Ingat loh ya, adil itu bukan 50-50, bukan. Tapi sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, jadi menarik banget gitu ya. Begitu kemarin berangkat nerima atau dapat esensi dari kitab-kitab klasik tentang perjalanan Nabi Muhammad bukan tidak sih. Esensi dari hijrahnya seorang Ahmad bin Abdullah atau Nabi Muhammad ini justru nomor 1 pengen memperbaiki moral, nilai sosial, dan yang paling penting tidak menuhankan dalam tanda petik sosok gitu Bu. Bukan menuhankan imamnya, bukan menuhankan pemimpinnya, tapi melepaskan dari penyembahan-penyembahan itu. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana mempertinggi nilai yang namanya spiritual. Makanya Ibu Bapak kalau kita mau bicara dalam konteks ini, salah satu spiritnya Nabi Muhammad itu disebut tauhid gitu. Ingat ya, tauhid itu bukan menyeragamkan tapi mempersatukan. Bukan semuanya harus jadi seragam, jadi merah atau jadi kuning atau jadi hijau, bukan. Jadilah warnanya masing-masing tapi bersatu dalam keindahan gitu. Makanya kalau sekarang ngomong semangat tauhid, tapi maksa orang masuk Islam gitu misalnya, ya nggak gitu. Bukan untuk jadi converting atau bukan untuk jadi pindah agama atau bukan itu poinnya, tetapi kebersamaan dalam yang namanya kemanusiaan gitu. Nah, ya sorry sih, sekarang setelah 1400 tahun berlalu nih, basic spirit ini kan jadi mulai memudar gitu Bu. Spirit kemanusiaannya jadi turun, Islam jadi institusi, jadi kelompok, yang akhirnya sama kita, yang kalau kita bicara dalam konteks yang namanya rahmatan lil alamin untuk merahmati, sekarang orang Islam bisa mengkafirkan orang non-Islam nggak Bu Pak? Iya, jadi ngikutin siapa? Ya nggak tahu sih gitu.
Yang dalam tanda petik kalau kita kembali kepada atiullah wa ati rasul, mengikuti giroh atau semangatnya Nabi Muhammad, ya pada dasarnya pembelajaran yang luar biasa kemarin yang saya dapat adalah beliau atau Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat concern terhadap humanity gitu kira-kira. Nah jadi maksud saya, kalau sekarang kita rajin sholat, rajin umroh, puasa, berhijab tadi kayak apa dan lain-lain, tapi tidak turut serta dalam pembangunan yang namanya kemanusiaan, ya berarti kita belum sampai kepada titik sampai gitu kira-kira. Dan nanti kita akan ngerti bahwa ya sorry to say, semua jalan-jalan, even mohon maaf ya ibu bapak, agama itu kan bukan tujuan, betul nggak bu pak? Tapi itu adalah jembatan untuk menemukan jati diri gitu. Dan wah luar biasa. Satu nih ya, hal yang paling penting untuk kita melepaskan semua matriks adalah tanggalkan identitas. Tanggalkan identitas dimaknai dengan gunakanlah pakaian ihram gitu kira-kira. Lepasin tuh yang berjahit gitu. Lepas orang tawaf berihram udah nggak ada mau jenderal CEO desak-desakan aja deh gitu bu. Iya, nggak bisa. Karena dengan berihram kita semua sedang melepaskan yang namanya identitas. Ibu bapak sekarang lagi pakai pakaian ihram nggak? Nah, bajunya mungkin enggak. Tapi mindsetnya ketika ibu bapak udah nggak ngelihat dia tukang beca kayak, tukang sampah kayak, dia jenderal kayak, begitu aku melihat fakta bahwa itu manusia, tidak melebihkan dan mengurangkan, tidak menghormati gara-gara jabatannya, maka aku menggunakan dengan pandangan ihram gitu kira-kira. Kan lucu kemarin pas umroh pas pakai baju ihram saling mengingat, nggak boleh ngomongin lagi ihram. Begitu beres sa'i, buka, ngegosip lagi. Iya kan dikasih tahu, pantangan ihram, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ngegosip, nggak boleh. Wah, lagi pakai baju ihram semuanya bagus bu, Pak. Diam aja gini, mau gitu kayak ditahan gitu. Nah kalau bisa lepas ini pulang ke Jakarta itu juga dilanjutin gitu. Kan bukan masalah waktu kita menggunakan ritualnya, bukan gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa counterclockwise dalam tawaf? Ya itu tadi, jangan melupakan bahwa kita ini lagi mau kembali ke fitrah gitu. Ya bapak maaf banget ya, kita tuh banyak ditipu dongeng loh bu. Habis gitu percaya lagi sama dongeng. Karena semua orang ikut percaya gitu. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang yang berangkat ke sana basicnya apa? Storytelling. Storytelling yang memiliki kekuatan dalam tanda petik dilakukan dalam berbagai generasi gitu kira-kira. Betul nggak? Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun, bahwa apapun yang kita dengar itu adalah story. Bahkan secara story jadikanlah sebagai realitas kalau kita sudah benar-benar mengalami gitu kira-kira. Makanya kesana tuh banyak banget ya cerita pahalanya lah, surganya, bagus juga, nggak apa-apa juga sih. Tapi kan esensinya bukan itu gitu. Kan Baitullah sejati bukan Mekah itu, di sini. Masjidil Haram sejati bukan masjid itu, tubuh ini. Makom Ibrahim kan kesadaran kasih sayang welas asih kita. Tawaf itu membersihkan Hajar Aswad, kotoran-kotoran hati gitu. Dan itu semua miniatur-miniaturnya bukan terjadi di sana tapi di sini gitu. Di dalam diriku gitu. Nah maka ya balik lagi sih. Dari perjalanan-perjalanan ini kalau kita balik lagi ya. Bagaimana kita mengambil sebuah makna untuk bisa menerima sebuah fakta dan realitas. Itu saya rasa hal yang paling terpenting gitu. Nah artinya berarti ketika Nabi Muhammad melihat ketidakcocokan dalam society-nya, tabrakan dengan nuraninya, dia lagi nengok ke dalam nggak bu Pak? Iya. Dia lagi pindah dari aku 4 ke aku 3 ke aku 2. Dan si aku 3 ini nanti yang akan paling banyak berisik untuk kita susah ke aku 2 loh. Apa coba? Pikiran, perasaan, emosi, habits, imajinasi, memori. Udah tuh bergejolak terus. Maka si aku 3 perlu diistirahatkan nggak bu Pak? Ya sehari minimal 5 kali. Me time. Nggak usah sibuk sama yang didengar, yang dilihat, yang dipikir, yang diucapkan.
beneran dalam konteks yang namanya diam. Nih saya ngutip almarhum Buya Syakur ya, itu berani banget bikin satu statement ini nih. Wah top lah gitu. Jadi di satu sesi ada statement yang beliau tuh keren. Ya balik lagi ya, kira-kira orang yang terbuka pikirannya pasti ngerti esensi gitu. Tapi kan yang close minded pasti ngelihatnya hal buruknya sih gitu. Beliau ngomong gini, ingat banget saya. Kalau kita tidak dengan kesadaran, fakta orang yang berangkat haji ngapain sih? Lari-lari, camping-campingan, lempar-lemparan. Itu kayak jambore aja sih gitu. Betul nggak Bu, Pak? Yang panggilan itu gimana kan? Panggilan apa? Panggilan maksudnya kalau sampai ke Mekah, Iya. itu udah ada panggilan dari Allah. Ada itu kan. Iya sih. Tapi dipanggil Allah tuh mati biasanya Bu ya. Iya sih. Ya itu kan maksudnya dipanggil atau apa dan lain-lain kan bahasa aja kan. Ya kayak gini loh Kak, kita juga kan Ka'bah itu kan kita nggak boleh kan, apa sih, mendewakan lah. Betul. Tapi kok kenapa di Punten ya, di sana kan banyak tuh yang kayak Benar Bu. kayak apa gitu, batu apa gitu. Betul, kan. betul. Makanya kalau secara fakta itu kan bangunan hanya tumpukan batu bata, betul nggak? Tetapi karena dikasih makna tuh, powernya ada di story gitu. Bu, ibu bapak itu yang pengen cium Hajar Aswad ya. Datang ingin ibadah, tapi mau nyium Hajar Aswad, tapi buak gitu. Saya bilang, maksudnya emang gini ya gitu. Ya kan gitu. Makanya kan di surat Al-Qur'an sendiri tuh, robahazal bait, jangan menyembah rumahnya, tapi yang punyanya. Lah kan emang Allah nongkrong di situ kan? Enggak ya? Enggak gitu. Masa ada di situ sih? Di depan Ka'bah, ya Allah gitu. Ya cuman pada level tertentu dengan pemaknaan tertentu, ingat kita penting untuk memaklumi. Oh nggak apa-apa ya udah ngertinya di situ gitu. Siapa tahu setelah dia mengerti dalam konteks syariatnya, dia masuk ke level yang namanya hakikat gitu. Sip ya. Jadi maksud saya ibu bapak, yuk coba kita maknai ulang apa yang kita kerjain itu maksudnya. Mau dari ritual kita, belief system kita, coba rethinking lah gitu kira-kira. Atau recontemplating. Coba kebayang nggak ibu bapak, saya nyambung dulu ke ceritanya Buya Syakur gitu ya. Sekarang pertanyaannya, maaf ya ibu bapak. Ketika dia datang ke sana ikut-ikutan, muter-muter apa dan lain-lain, fisikal iya, oke. Tapi kan aku tiganya nggak gimana-gimana. Apalagi aku duanya gitu. Betul nggak? Makanya yang tidak ada dalam konteks umroh itu cuman, ya nggak cuman sih. Satu hal yang paling penting dalam perjalanan haji itu sebenarnya cuman satu sih. Wukuf, udah gitu aja. Karena pintu gerbang dari 4 ke 3, 3 ke 2, nggak ada cara lain kecuali kamu belajar diam. Udah gitu aja. Makanya kenapa wukuf di Arafah? Arafah itu artinya mengenal. Pertanyaan, maaf ya. Kalau kita pakai bahasa hakikat Bu, Pak. Ibu bapak lagi me time dan diam, di mana diam itu terkoneksi antara aku 3 kita ke aku 2, kita konektivitas ke dalam kesadaran yang terdalam, maka setiap tempat adalah padang Arafah kita untuk mengenal Allah. Betul nggak Bu, Pak? Nah, tapi kan ngomong, tapi kan di sini nggak afdol. Nah, udah mulai nih afdol lagi di sini nih, gitu. Makanya orang desek-desek, di sini dapat diijabah doa gitu. Beda 1 senti kayak nggak diijabah gitu Bu, Pak. Ini 1 senti bedanya gitu. Kan menarik gitu ya. Mustajabah lah apa dan. Tetapi balik lagi sih, ketika memang level pemaknaannya ada di wilayah itu, tidak ada yang bisa merubah juga gitu. Nah maka garis besar dari perjalanan kemarin Bu, Pak, itu beneran dipertontonkan betapa seseorang melakukan berdasarkan level basic dari beliefnya masing-masing gitu. Dan beneran Bu, Pak, kita tuh nggak bisa menilai itu beneran deh. Karena kita nggak pernah tahu beneran level orang ini ada di mana tuh nggak bisa gitu. Dan yang paling saya dapat kemarin adalah sebuah kisah hijrahnya seorang Rasulullah itu ternyata bukan pengen bikin tribe baru, bukan pengen bikin community baru, bukan. Pengen melepaskan perbudakan di sini, pengen mengangkat derajat perempuan di sini, pengen membuat keharmonisasian antara sosial yang statusnya tinggi banget gitu sama bawah banget itu nggak terlalu tinggi lah gitu kira-kira. Sejahtera gitu kira-kira. Jadi ya balik ya, ini subjektif sih. Saya mulai menyadari bahwa
Ya ampun. Berarti spirit seorang Nabi Muhammad itu kan adalah welas asih dong. Betul nggak Bu Pak? Sehingga welas asih itu datang ketika sudah mulai menyadari keesaan tentang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita bicara tentang keesaan, akan muncullah kemanusiaan gitu. Jadi kalau orang tidak menyadari keesaan Tuhan, quote and quote ya, dalam perspektif ini, gimana menjadi manusia kalau kita tidak melihat bahwa semua sumbernya datang dari Dia gitu loh Bu. Maka kita akan perang dalam wilayah identitas gitu kira-kira. Baru bisa melakukan persatuan gitu. Iya ya, make sense kalau spirit juang masyarakat, spirit juang nenek moyang kita juga tetap aja nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul nggak? Yang kedua baru bisa menjadi kemanusiaan yang adil. Karena kalau udah mulai tidak menuhankan atau dalam tanda petik berhala, ya pasti pengen jadi kemanusiaan. Baru persatuan gitu kira-kira. Nah di situ sih saya luar biasa gitu ya, amazed gitu bahwa ternyata ya maaf ya ibu bapak, maaf banget nih. Let's say ada orang pengen jadi baik, mau hijrah. Tapi mungkin di aku 4-nya dulu, oh iya ngikutin gamisnya dulu boleh, nggak apa-apa sih gitu. Ngikutin cara makannya dulu boleh nggak apa-apa. Itu kan nanti di bulan Ramadan ya, Nabi Muhammad kalau buka puasa pakai kurma, betul nggak? Ya nggak ada candil lah di sana, bener nggak? Iya. Jadi bukan masalah kurma adalah sunnah Rasul gitu, bukan gitu. Ya emang nggak ada bala-bala aja sih gitu. Ya nggak? Ya tapi kan kalau nggak critical thinking kan jadi begitu, betul nggak? Seakan-akan begitu saya buka puasa pakai kurma, Nabi Muhammad banget lah, nggak gitu. Gitu. Nah makanya alih-alih kita, maaf ya, mencontoh aku 4-nya, di surat Al-Ahzab 21 ada kata-kata di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan. Suri tauladan itu bukan identitasnya, tetapi dirinya. Dirinya tuh apa? Aku duanya. Gitu. Dan ya balik sih, meskipun apapun yang terjadi gitu ya. Ya balik ya ibu bapak, kalau boleh saya survei singkat kemarin ngobrol apa dan lain-lain. Emang sih kebanyakan yang melakukan hanya ikutan. Pokoknya, katanya. Tapi at some point ya itu adalah semua level, setiap orang pasti melalui pemaknaan lamanya. Tetapi dalam tanda petik sayang aja kalau kita makna lama tidak kita lepaskan untuk mengganti dengan fresh new meaning gitu kira-kira. Karena sesaat kita tidak merubah pemaknaan, sesaat itu juga kita tidak merubah kualitas hidup gitu. Nah jadi kesimpulannya apa? Yang penting tuh bukan perjalanan pindah tempatnya sih. Tempat iya karena ada vibes yang oke. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap mau apapun itu gitu ya. Ya teman-teman ibu bapak mohon maaf nih. Umroh itu kan artinya berkumpul. Haji itu artinya perjalanan untuk mengenal Allah. Ya sorry itu saya ini ya, mohon maaf nih kita ngomong pakai bahasa hakikat ya. Ibu bapak datang ke tempat ini pengen kita sama-sama mengenal Allah nggak kira-kira? Iya, lagi ngumpul nggak kita? Iya. Lagi umroh nggak ini? Iya, cuman nggak usah ngomong-ngomong gitu, udah gitu aja. Cuma masa, aduh aku habis pulang umroh dari mana? Dari Kemang. Wow, udah selesai. Tapi secara hakikat gitu nggak kira-kira? Secara ketika kita mendapatkan satu feeling, mendapatkan sebuah enlightenment, sebetulnya kita lagi ada di Arafah nggak? Lagi wukuf juga nggak? Iya, maka semua terjadi paralel itu bukan masalah tempat, timing, no. Tapi semua terjadi bersamaan, mau dari mulai syahadat, sholat, saum siam, zakat, haj. Itu terjadi di sini sekarang saat ini. Sesaat apa? Sesaat kita pindah dari aku 4 ke aku 3, aku 3 ke aku 2. Disitulah perjalanan yang disebut dengan yang namanya hijrah gitu. Nah jadi ya maaf ya ibu bapak, maaf banget nih. Sekarang majority yang ada perpindahannya aku 4-nya aja nggak kira-kira? Ya udah. 4-3. Berarti apa yang dialami Nabi Muhammad dialami juga sekarang nggak kira-kira? Sama. Even mungkin ya ibu bapak ketika let's say ya para nabi dan rasul juga hidup lagi juga mungkin nggak dipercaya sih gitu. Kenapa? Kayaknya nggak gitu deh. Kenapa? Karena sekarang lebih kepada community base, lebih kepada institusionalnya, lebih kepada ritual base-nya daripada pemaknaan tentang esensi dari kemanusiaannya gitu kira-kira. Nah jadi ibu bapak kalau boleh saya simpulkan sederhana, perjalanan kemarin message-nya apa?
Mari kita cintai kemanusiaan. Itu aja sih Bu, Pak. Nggak ada lagi gitu. Dari semua yang dilakukan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad gitu, semuanya pengen memperbaiki sistem peradaban yang terjadi gitu. Nah pertanyaannya kita mau yang mana gitu? Mau yang sama-sama membangun perbaikan atau ya balik lagi mundur gitu. Jadi sekali lagi ya Ibu Bapak, kalau ada kata-kata dulu zaman jahiliyah, ternyata nggak dulu juga sih gitu. Nah, ternyata kejahiliahan itu bukan urusan waktu gitu. Tapi mindset kita, kesadaran kita, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus bisa meningkatkan dan menembus, tidak hanya dalam konteks fisikal, naik ke jiwa, naik ke ruh, dan seterusnya gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi kalau sekarang kita mengikuti semangatnya Nabi Muhammad, ingat sekali lagi, bukan hanya bajunya, bukan cara makannya, bukan apapun konteks aku empatnya, tapi yang terpenting adalah jangan lupa mengikro perasaannya. Ibu Bapak, luangkanlah waktu untuk mendengar dirinya, untuk sowan ke dalam dirinya. Karena mungkin itu udah lama teriak tapi diabaikan. Gitu. Sesaat kita jujur dengan perasaan kita, mendengarkan nurani kita, saya rasa itu yang akan menjadi petunjuk sejati gitu. Ingat ya, Quran sejati bukan buku, bukan tulisan. La sautin wala harfun adalah sesuatu yang kita benar-benar alami dan rasakan langsung gitu. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Oke? Jadi kata kuncinya adalah latihan. Gitu. Saya rasa itu sementara Ibu dan Bapak untuk refleksi kita. Kok mati ya? Oh enggak sih, matinya terakhir. Oh udah. Sementara itu refleksi kita, ya mudah-mudahan kita jauh lebih bisa kalau mencintai Rasul tuh sekali lagi ya, nggak taklid gitu ya dalam konteks hanya fisikal atau apapun itu gitu. Tapi kita menyadari bahwa spirit seorang Ahmad bin Abdullah itu adalah spirit welas asih, dan yang paling terpenting adalah spirit kemanusiaan itu sendiri gitu. Sementara itu, Ibu Bapak, oke? Mungkin ada pertanyaan atau ada feedback, silakan. Ada sesuatu yang mau didiskusikan atau dielaborasi, very open to discuss. Ya. Ya, Kang mau nanya dari apa yang sudah dijelasin tadi. Ya, at the some point konklusinya yang aku dapat adalah coba sering-sering mendengar atau ikro perasaannya gitu kan. Yeah. Karena di situ pasti akan banyak hal quote and quote yang akan kita dapatkan yang bisa jadi itu adalah kurikulum dalam kehidupan kita. Ya, sebelumnya makasih banyak karena sebenarnya tadi saya mau nanya, Kang, benar nggak sih kalau misalnya kita udah ngerasain ada keresahan dalam diri kita, itu adalah panggilan buat kita hijrah? Tadi kan udah dijawab. Betul banget. Terus pertanyaan kedua adalah gini, Kang, kalau misalnya orang-orang, sorry ya, itu kan banyak yang kalau minjem bahasa Kang Abu kan banyak yang ketipu sama dongeng gitu ya, tentang cerita-cerita ini. Pertanyaan saya adalah apa elaborasinya sama Quran surat Yusuf ayat terakhir yang mengatakan bahwa bukan dongeng. Dan kami ciptakan Al-Quran itu bukanlah sebagai dongeng untuk kamu, tapi sebagai hal yang harus diimani dan diyakini gitu. Nah itu elaborasinya gimana tuh Kang supaya orang-orang itu nggak pada misunderstanding tentang itu gitu. Oke, saya langsung ke contoh aja ya Mbak ya. Iya. Pernah dengar ceritanya Musa nggak? Iya. Musa itu ketemu Khidir. Oke? Pernah dengar ya Ibu Bapak ya? Nabi Oke. Khidir. Oh ini famous banget nih. Iya. Tapi banyakkan orang menganggap Khidir itu bukan nabi. Iya, apapun itulah ya, apapun itu. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan. Lebih populer dongengnya Musa terhadap Khidir ini atau dongeng ya kalau kita ngomongin dongeng, atau hikmahnya? Mana yang lebih sering kita dengar? Dongengnya sih. Betul nggak? Iya, benar. Ini nanti kalau mau dielaborasi akan panjang banget. Musa itu membelah lautan tuh bukan ada laut zet belah, nggak gitu juga kan? Bukan itu poinnya gitu. Nah, analogi ini ya. Di surat 12 ayat 111
Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat gitu kan. Yusuf terakhir itu gitu kan. Tetapi di dalamnya adalah penuh dengan yang namanya pelajaran. Untuk kamu yakin. Contoh-contoh. Ibu bapak kalau kita hafal dongeng terhadap Musa, Musa ketemu Khidir, di mana kejadian pertamanya Khidir, begitu ketemu Musa, ngapain coba? Ngebunuh anak kecil. Itu kalau cuma jadi dongeng, tiap-tiap cerita Musa, dulu Musa ketemu Khidir, ketemu anak kecil Khidir, dibunuh. Udah aja. Nah, berarti di dalam itu kalau di Quran tadi di ayat 111 ada kata-kata bahwa ada pelajaran, ada poin nggak di situ kira-kira? Ada. Nah, apa yang bisa kita ambil makna di situ gitu? Oh. Betul nggak? Makanya kita belajar ke A, ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Singkat cerita ibu bapak, maaf ya. Dalam benak critical thinking Musa, Khidir itu orang yang salah. Karena ngebunuh anak kecil. Betul nggak? Nah, di satu sudut pandang tafsir, ini contoh aja nih ya. Ternyata Khidir mau ngasih tahu contoh aja sih. Kalau kamu mau mendekat kepada Tuhan, sifat kekanak-kanakan kamu harus dibunuh dulu gitu kira-kira. Oh, itu. Karena kalau sifat kekanak-kanakan nggak dibunuh, kamu susah jadi orang dewasa. Nah, relate sama ayat di Injil dibilang hanya anak kecil yang bisa masuk surga. Bukan kita jadi anak kecil lagi, bukan. Kenapa? Anak kecil itu nggak nempel dendam, lepas. Betul nggak Bu Pak? Iya. Nggak nempel benci, lepas. Hanya tipikal-tipikal gitu tuh. Dalam tanda petik yang akan bisa menumbuhkan gitu. Nah, kalau kita mengambil cerita Musa sama Khidir sebagai sebuah pemaknaan esensi, pembelajaran, ada value nggak kira-kira? Nggak ada. Bukan hanya dulu Musa ketemu Khidir, dah aja. Terus yang diulang-ulang gitu lagi, Isra Mi'raj lah. Nabi Muhammad menuju Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat dengan gini gitu. Dong itu mulu. Tapi hakikatnya apa sih gitu? Gitu. Nah jadi nanti kita akan belajar bahwa Quran ini bukan hanya dongeng, tapi akan ada relate relevansi dengan kehidupan kita sesuai dengan takaran kita masing-masing gitu. Makanya Quran isinya penuh dengan Perumpamaan. Gitu Mbak? Iya. Sip ya? Iya. Oke. Aman? Iya, Aman. Kita tepuk tangan, pertanyaannya keren banget. Ibu bapak dapat sesuatu hari ini? Hah? Oh lemas-lemas gini ya ibu bapak, oke nggak ini? Dapat. Dapat ya, sip ya? Sip kalau begitu, kalau tidak ada lagi. Oh ya, ibu mangga, punten. Oh iya. Mangga. Kang, itu tadi keresahan. Boleh nyalain, cek. Ya. Yang masalah keresahan tadi, kan itu akhirnya signal ya. Iya. Itu bisa nggak sih lama-lama seperti intuisi begitu? Tuh. Betul. Kemampuan kita untuk menerima signal keresahan salah satunya, itu akan muncul yang namanya intuisi. Dan intuisi itu datang dari fitrah gitu. Jadi pelan-pelan ke situ. Oh, Gitu, Bu. Dan itu penting untuk dilatih. harus dilatih. Karena nanti tabrakannya sama benar salah pikiran. Ada pikir, ada intuisi. Ya mau pakai bahasa gampangnya, pikir di otak, intuisi di hati gitulah kira-kira. Tapi kan mekanismenya nggak gitu kan sebetulnya. Tapi poin utamanya adalah ketika itu datang dari intuisi, pasti aliran dari aku dua gitu. Dan sesuatu yang dialirkan pasti itu the truth gitu kira-kira. Meskipun kadang-kadang aliran itu nggak masuk akal. Contoh, intuisi, saya ngomong pasti karena emang esensinya ke situ. Intuisi inginnya selalu memaafkan, Bu. Tapi pikiran, kan dia yang mulai. Dia dong yang harusnya minta maaf. Mulai satu. Betul nggak? Ya. Padahal suara-suara kedamaian untuk mau minta maaf, itu datang dari intuisi. Makanya Bu, nanti dalam cerita Isra Mi'raj ya, Jibril tuh nggak bisa nemenin Muhammad ketemu Tuhan. Karena Jibril itu nanti logic thinking gitu. Karena nanti yang akan bertemu langsung adalah rasa gitulah kira-kira bahasa gampang. Nah, jadi nanti kita balik kepada intuisi, ada pikir, ada rasa, ada intuisi, ada pikiran. Ketika kita melatih, kita akan tahu bahwa ini adalah aliran gitu kira-kira. Gitu Bu. Iya sih Kang, soalnya kalau ada sesuatu yang
ada gitu, seperti yang tadi memaafkan atau contoh yang lain lah. Tiba-tiba nanti pikiran suka ngekat gitu. Pasti. Karena dia nggak mau gitu. Karena dia ngukur. Dan dia akan mengembalikan kepada old habits gitu misalnya. Gitu, Bu. Makanya pikiran itu tugasnya menyekat-nyekat. Kesadaran itu tugasnya melihat holistik gitu. Karena pikiran tuh pengennya sepotong kelihatannya. Sepotong. Maka kalau kita cuma ngelihat sepotong, tidak melihat seutuhnya, susah nerima pasti gitu. Nah, kita tuh nggak bisa enggak gitu. Jadi jangan juga aku pakai intuisi aja, ya nggak usah lah. Ada pertanyaan 2 tambah 2 berapa? Bentar saya nanya dulu intuisi, udah langsung aja 4 gitu. Di sini kan udah bisa gitu. Gitu kira-kira. Ya, Oke, Bu. Paham. Sip. Ada lagi? Iya Pak, silakan. Nggak, biar ada record sih yang penting. Orang Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala Pak, punten. Nah, sip. Nah, oke. Malum bukan dari Matrix. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nah, warahmatullahi. ini juga ya. Ya, ini mengenai keresahan ya. Enggak nyala. Ah, sip. Oh, nyala. Oke. Mengenai keresahan, setahu saya kalau orang sudah mencari jalan yang lurus, mendekatkan diri sama Allah, itu lama-lama keresahan dia akan hilang, akan berkurang. Tuh. Nah, maksudnya di awal oke lah membangun intuisi kita dari aku 3 ke aku 2 gitu. Tapi setelah dia sudah berjalan dengan secara konsisten, resah itu akan hilang. Karena dia mempercayai salah satunya misalnya suratan takdir. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian, dia akan mengembalikan itu ke dirinya bahwa itu sudah suratan Allah. Ya itu saya nggak bisa bantu atau merubah. Kalau saya merubah saya dihujat begitu. Jadi ini kembali lagi ke masalah keresahan bahwa memang di awal keresahan itu menggerakkan intuisi kita. Betul. Kita untuk memahami diri kita sendiri gitu. Tapi lama-lama keresahan itu akan hilang. Kayak misalnya kita selalu mohon, ya Allah berikan saya rezeki secukupnya. Ya secukupnya, tidak berlebihan. Kalau akhirnya kita cuma dapat pepaya, ya pepaya yang kita makan. Kita tidak akan menjadi resah, wah besok harus makan apa lagi? Nggak ada pepaya, ada pisang gitu. Jadi hanya itu aja pertanyaan saya. Ya, masih. Makasih Pak, keren banget. Boleh tepuk tangan, pertanyaan keren banget nih. Gini, ketika kita keresahan sebagai pintu dari aku 3 ke aku 2, sesaat itu sudah terjadi, pengaliran terjadi terus nggak Pak kira-kira? Iya. Dan kalau sudah dialirkan, aku 4-nya, aku 3-nya udah nggak ada gitu. Dan sesaat keresahan itu hilang dalam tanda petik jadilah pengaliran, itulah yang disebut abdi atau yang disebut aku menghamba total. Itulah yang disebut kalau pakai bahasanya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi gitu kira-kira. Contoh. Ibu bapak waktu Nabi Muhammad perang, kira-kira lagi perang dia harus menyakiti orang lain nggak? Ih, masa kalau lagi perang ayo tusuk nggak, masa gitu? Iyalah kan lagi perang namanya juga. Ya, Nabi Muhammad menghunuskan pedangnya ke musuhnya nggak? Jahat nggak? Hah? Ya kan jahat atau tidak dualitas, betul nggak? Tetapi di surat 8 ayat 17 ada kalimat gini, bukan kamu yang menghunus tapi aku, kata Allah. Kamu cuma saya pinjemin aja sih. Gitu. Artinya ketika saya marah gara-gara benci, datang dari mana? Dari aku 3. Tapi kalau aku 2 bilang saya suruh teriak, itu bukan benci, tapi mendidik gitu misalnya. Beda nggak Bu Pak? Beda gitu. Nah, maka kalau tadi bicara dalam konteks bahwa ketika keresahan ada, hadir, kan on and off tuh. Ada hadir, hilang, lepas. Tapi intinya adalah sesaat ada pengaliran, kita tahu exactly bahwa itu adalah yang dialirkan dan itu yang paling presisi dan tepat untuk kita pilih pada saat itu gitu. Gitu kira-kira Pak. Ya. Maka kalau udah pengaliran, betul tadi kata Bapak, dapat pepaya, oke.
Intinya, orang yang udah lepas dari keresahan yang akut, itu hidupnya nggak banyak komplain, udah gitu aja Bu. Kenapa? Karena dia sudah tidak banyak melawan realitas hidup gitu. Dia udah nggak banyak seharusnya pokoknya katanya gitu. Tapi ya realitasnya faktanya begini. Jadi puncaknya adalah penerimaan. Apa adanya, seapa adanya. Maka kalau kita bicara dalam konteks ini, kenapa sebelum jadi Anas ada statement Kul hu Allah hu ahad. Dan yang ngomong Allahu ahad itu kan gak sembarangan semua ngomong Kul hu Allahu ahad. Enggak. Tapi Allahu ahad adalah panggilan ketika aliran aku dua sudah terjadi, maka kamu sudah mengahad gitu kira-kira. Gitu Pak, kira-kira. Simpelnya. Sip ya? Maka nanti akan dialirkan gak Bu Pak? Iya, mau nolong tahu nolong atau enggak, jumlahnya berapa, kapan nolongnya, dengan apa, itu udah kan bukan mau kita gitu. Kan kalau nolong pakai ego yang penting ngasih uang aja, siapa tahu dia nggak perlu uang misalnya Bu Pak, kita nggak tahu gitu. Tapi begitu sudah ada dalam aliran aku dua, disitulah kita lagi belajar menjadi hamba gitu, gitu kira-kira. Sementara gitu Pak, Ya. sip ya, oke. Aman Bu Pak? Sip ya? Oke, kalau begitu kita tutup dengan hening sebentar sebelum kita makan pempek lagi. Baik Ibu Bapak, kita duduknya lebih rileks, santai. Silahkan untuk bikin nyaman aja, senyaman-nyamannya. Dan kita merayakan keheningan dengan berdiam sesaat. Tidak berusaha untuk memaknai apapun. Tidak berusaha untuk mengartikan apapun. Biarkan pendengaran kita mendengarkan yang dia mau. Memejamkan mata untuk melepaskan sekat dan batas. Sesaat mata kita terpejam, kita tidak dibatasi lagi oleh tubuh ini. Dan nikmati setiap tarikan nafas untuk fokus kepada nafas kita masing-masing. Lepaskan semua beban, ketakutan berlebih, kecemasan berlebih. Izinkan dirinya untuk istirahat. Izinkan jiwanya untuk istirahat. Santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Niatkan saja. Tidak perlu diulangi kata-katanya, tetaplah fokus kepada nafas, niatkan aja. Untuk berterima kasih kepada diri kita masing-masing. Setulus hati, sedalam jiwa,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tidak perlu berusaha, niatkan saja untuk membiarkan semua apa yang berat di dalam hati untuk dilepaskan. Lepaskan. Entah itu kebencian, marah, dengki, lepaskan. Tidak perlu dipikir caranya, tidak perlu dianalisa. Niatkan saja, lepaskan. Niatkan juga berterima kasihlah kepada Ibu Bumi, semesta, dan semua keberadaan di bumi ini, di semesta ini. Terima kasih. Sepenuh hati, sedalam jiwa, berterima kasihlah kepada orang yang kita benci. Terima kasih. Kepada orang yang kita dendam, masih marah, disadari ataupun tidak. Terima kasih. Kepada situasi yang belum kita susah atau belum move on, yang kita anggap buruk, penyakit kita. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur, berterima kasih. Tetap santai dan rileks.
dan tidak tergesa-gesa sambil menikmati saat ini di sini. Boleh kita mengusap wajah kita dan membuka mata kita perlahan-lahan. Dan boleh berpelukan dengan sebelahnya dengan berterima kasih. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.